Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 571 terancam. Dion mendidih, tetapi dia juga mengerti bahwa jauh di lubuk hatinya, kemarahan sebesar apapun tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Dunia persilatan terus-menerus mendorong batasannya, melemahkan tekadnya dan mengobarkan amarahnya. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan yang terbaik dariku. Mata Dion bersinar dengan emas saat jiwa di tangannya terbungkus dalam susunan bola. Api, sebelum jiwa matriark Nifeus bisa menghela nafas lega, api hitam pekat mulai menari-nari di dalam, merobek jiwanya lebih jauh lagi. Mereka mengamuk dan berkedip-kedip dengan kegelapan yang mengancam, menelan seluruh cahaya yang sepertinya ingin mendekat. Lebih buruk lagi, susunan Dion menghentikan jiwanya agar tidak menghilang. Tiba-tiba, gempa bumi kembali membelah stadion menyebabkan tribun penonton runtuh dan jeritan kaget dari orang-orang tak berdosa terdengar sekali lagi. Pada saat itulah perubahan yang terjadi pada planet ini tidak dapat diabaikan lagi. Matriark Nifeus baru saja mengeluarkan energi yang cukup untuk melenyapkan separuh planet ini. Seandainya dia mengarahkannya lagi ke bawah, itulah yang akan terjadi, itulah kekuatan surgawi. Meski begitu, hanya karena separuh planet ini tidak hancur berkeping-keping, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Suhu atmosfer telah melonjak hingga tingkat tertentu sehingga kecepatan pendinginan tidak dapat mengimbangi reaksi keras di udara. Perisai pelindung bumi terhadap elemen ruang angkasa terbakar dalam waktu nyata. Meski marah, Dion harus memaksa dirinya untuk berpikir jernih. Suhu meningkat begitu cepat sehingga dia merasakan rasa terbakar yang tidak nyaman di kulitnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Terlalu banyak orang yang harus diselamatkan. Dia tidak mungkin mencapai semua sekutunya tepat waktu. Apakah dia benar-benar seharusnya menyaksikan semua elf di bawah Seinhut mati? Bagaimana dengan Pakal, keluarga Belmont? Sial, satu-satunya pilihan adalah menghentikan reaksi kekerasan di udara. Dion sudah membaca tentang ini sejak lama. Selama perang yang dalam buku sejarah disebut Perang Dunia II, penelitian yang merajalela tentang bom atom sedang dilakukan. Kekhawatiran utama pada saat itu adalah jika bom dahsyat tersebut meledak, maka akan menyebabkan reaksi kimia berantai yang akan menghancurkan keseluruhan atmosfer bumi. Peristiwa traumatis seperti ini tidak hanya akan menghancurkan sasaran bom, tapi juga akan memusnahkan seluruh umat manusia. Tanpa atmosfer, tidak mungkin ada kehidupan. Tidak akan ada udara untuk dihirup dan juga tidak akan ada perlindungan terhadap radiasi ruang angkasa yang berbahaya. Dion tahu betul bahwa hanya orang suci yang berkultivasi yang bisa berharap untuk bertahan hidup tanpa perlindungan di luar sana. Masalahnya adalah, para biksu tingkat rendah dan menengah hanya memiliki tingkat pengolahan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan para Sein tingkat atas dan puncak pun akan berjuang untuk melindungi satu orang saja. Hanya makhluk surgawi yang bisa berharap untuk melindungi banyak orang tanpa membebani diri mereka sendiri. Namun, mereka sedang bertarung sekarang. Saya perlu mendinginkan suasana. Itulah satu-satunya cara. Tidak mungkin mengumpulkan semua orang tepat pada waktunya. Tapi, itu tidak mungkin. Bahkan jika Dion menggunakan kristalnya akan diperkuat dengan bantuan Little Black. Dan semua penggarap jalur dingin menuangkan keinginan mereka, Dion tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat energi seperti itu, bahkan jika dia melakukannya, ini adalah final surgawi. Serangan yang dia hadapi, untuk mendinginkan atmosfer. Dia harus menghilangkan panas yang dihasilkan oleh cadangan terakhir ahli surgawi yang juga membakar esensi darah mereka. Itu pertanyaan yang konyol, sialan. Dion meraung ke langit. Kemarahannya berada pada tingkat yang menggelikan sehingga dia perlahan-lahan kehilangan dirinya di dalamnya. Setiap kali dia mencoba menariknya kembali, untuk mengingat apa yang masih harus dia jalani, untuk diperjuangkan, gelombang keputusasaan akan menerpa dirinya. Dia merasa seperti tercekik. Jiwa Dion sepertinya tidak ingin menanggung lebih banyak kerugian. Seluruh rumahnya baru saja terbakar habis dan dia bahkan tidak sanggup menyaksikan sendiri kehancurannya. Namun, bahkan dengan jiwa orang yang menyebabkannya tersiksa di tangannya, dia masih kalah. Jeritan kesakitan ibu pemimpin berubah menjadi tawa yang gila. Dia sadar bahwa pada saat dia marah, dia telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bumi, yang bisa berarti bahwa dia telah menyebabkan kematian anggota sektenya sendiri. Dia kehilangan akal sehatnya karena penyiksaan yang tak ada habisnya, tetapi yang benar-benar mencabik-cabiknya adalah kebodohannya sendiri. Namun, dalam sekejap, tawa kesakitan dan sikap mencela diri sendiri itu berubah menjadi permohonan anarki, keinginan untuk melihat seluruh dunia terbakar habis. Selama Dion menderita, dia tidak peduli lagi. Tangan Dion hampir meremukkan jiwanya seluruhnya saat merasakan perubahan. Tapi, dia mengendalikan dirinya sendiri. Dengan cepat, susunan bola menghilang ke dalam cincin spasialnya sebelum dia beralih ke jenderal iblisnya. Aku tahu kalian semua bisa selamat dari ini, tapi aku tidak mau mengambil risiko, kata Dion.
Tanpa kata-kata perlawanan, para jenderal iblis juga menghilang ke dalam ring Dion. Kaetlem, yang terluka dalam pertarungannya untuk 10 besar, telah dilindungi oleh beberapa prajurit pakal. Untungnya, ini berarti dia masih relatif dekat dengan arena tempat Dion berada. Dia, dan para pakal yang bersamanya, adalah orang berikutnya yang memasuki ring Dion. Mereka sangat terkejut. Sambil mengertakkan gigi, Dion mengerti bahwa hanya itu yang bisa dia lakukan. Tanpa memahami apa yang mengikat Thor ke Ragnars, dia tidak akan sebodoh itu membiarkannya masuk ke tempat seperti itu. Bahkan jika dia menginginkannya, itu tidak mungkin karena dia saat ini dikelilingi oleh Ragnars. Tami berbeda karena dia sangat lemah sejak awal. Thor di sisi lain, bisa menimbulkan masalah. Panas terik atmosfer tampaknya mencapai tingkat yang baru. Itu bukan lagi panas yang tidak nyaman. Sebaliknya, itu adalah api yang membara. Para ahli tahap dasar sudah berteriak kesakitan. Tidak akan lama sampai para ahli formasi Meridian berada dalam situasi yang sama. Dion berteleportasi ke menaranya dan menemukan Lionel berdiri tepat di samping pintu masuk. Tanpa banyak bicara satu sama lain, Dion membuka jendela, memungkinkan mereka berdua masuk dan terlindung dari serangan panas. Rasa bersalah memporak-porandakan hati Dion saat melihat sosok Clara yang masih lesu dipegang oleh Ri. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan kemarahannya sendiri sangat besar hingga dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Di luar menara, dunia seakan terbakar. Ledakan keras di udara terus berlanjut seiring dengan hilangnya atmosfer, menyebabkan warna biru langit yang normal kehilangan kilaunya, digantikan oleh cahaya merah dan kuning yang menyilaukan. Keputusan egois matriark Nifeus tidak hanya mengakhiri kehidupan di dunia fana. Ini juga mengancam untuk mengakhiri seluruh kehidupan di dunia persilatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 572 pastikan. Di langit di atas bumi, sebuah planet berguncang dan pertempuran menghancurkan bintang sedang terjadi. Serangannya begitu ganas sehingga materi terbentuk dan hancur setiap kali terjadi serangan. Patriark Ragnar berdiri dengan santai, menyaksikan pemandangan itu dengan seringai di wajahnya. Tidak peduli seberapa cerdasnya Dion, dia tidak akan pernah bisa meramalkan hasil ini. Dalam pikirannya, dia berasumsi bahwa satu-satunya cara matriark Nifeus dapat membebaskan diri adalah karena Clyde memanggil nenek moyang mereka. Atau Patriark Ragnar jauh lebih kuat daripada yang dia biarkan. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan Patriark Kefesitas mampu melakukannya. Melawan ibu dan ayah mertuanya sendirian. Patriark Ragnar bahkan tidak perlu bertarung. Pertempuran para dewa telah terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah pasangan suami istri yang bertarung melawan pria yang jelas-jelas mereka anggap remeh. Yang kedua adalah sekutu mereka yang tersisa, termasuk Patia Neva, yang bentrok melawan aliansi Ragnar. Kawa Acachia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Dia adalah makhluk tertinggi, salah satu yang paling berbakat di jenisnya. Tentu saja, dia masih relatif muda, bahkan belum berusia 1000 tahun, dan ya, dia telah melepaskan wujud binatangnya yang lebih berbakat untuk menikah dan bersama suaminya, dan ya, alam semesta ini sepenuhnya kekurangan sumber daya yang diperlukan untuknya. Untuk memanfaatkan sisa bakatnya yang masih luar biasa. Tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Semua orang tahu dan memahami bahwa binatang berdarah murni harus memilih salah satu dari 3 jalan seperti yang dijelaskan Zaire kepada Dion. Disitulah jalan binatang itu. Jalan manusia. Dan jalan yang tersisa hanya bagi mereka yang cukup berbakat, mengambil kedua jalur sebelumnya secara bersamaan. Namun, apa yang Zaire tidak sebutkan adalah bahwa bahkan monster terhebat pun biasanya tidak cukup berbakat untuk mengambil pilihan jalur gabungan ini. Namun itulah jalan yang dipilih Zaire. Ketika Kawa datang ke alam semesta ini, dia telah dengan tegas melangkah ke jalur binatang. Memilih jalan seperti itu bukan berarti kamu tidak bisa memasuki keadaan manusiamu. Itu hanya berarti bahwa segala sesuatu yang ada pada dirimu adalah binatang. Namun, tetap berada di jalur itu adalah mimpi buruk bagi Kawa begitu dia jatuh cinta pada Raja Acachia. Kenapa? Karena memilih jalur binatang berarti Anda hanya bisa memiliki anak dengan binatang yang cocok. Sayangnya, inilah alasan sebenarnya mengapa Kawa, meskipun berusia ratusan tahun dan memiliki bakat binatang tertinggi, masih belum ahli formasi Dao. Untuk berbagi anak dengan pria yang dicintainya, dia mengambil risiko penyimpangan budidaya untuk secara paksa berpindah jalur. Hal ini mengakibatkan hilangnya bakat dan pengembangan langsung secara drastis, tetapi dia tidak pernah menyesalinya. Namun, saat ini, dia sangat kekurangan kekuatan. Kawa menyerang Patriark yang dengan anggun memegang tombak merah terang. Beratnya pasti sebesar bulan kecil, namun ia diayunkan dengan kekuatan yang begitu besar hingga kehancuran yang diakibatkannya sangatlah mengejutkan. Raja Akasia memainkan peran pendukung, menggunakan ikatan jiwanya dengan istrinya untuk mengarahkannya ke medan perang. Dia bisa dengan mudah mengetahui niat Patriark Kefesitas, tapi entah bagaimana, mereka masih tidak bisa mengambil tindakan curang.
Beruntungnya, Kawa bertarung dengan gigih, dan berhasil tetap bebas dari cedera meski dalam situasi seperti itu. Sama seperti Dion, Raja Akasia memiliki dua manifestasi. Salah satunya adalah pohon kehidupan dan kematian dan yang kedua adalah manifestasi kabutnya, yang ia bagikan dengan adik laki-lakinya, Ajar Acachia. Pohon kehidupan dan kematian Raja Acachia tidak dapat dibandingkan dengan pohon Dion. Pohon itu berada pada level yang berbeda. Ia benar-benar kehilangan kulit obsidiannya, digantikan oleh tubuh bening dan kristal yang mempertajam kemampuan ofensifnya. Dikombinasikan dengan kabut Raja Acachia, kabut itu benar-benar menghilang dari pandangan, memungkinkan Raja Acachia melancarkan serangan secara diam-diam sambil mengarahkan istrinya. Kemampuan tim tek mereka berada pada level yang tinggi sehingga itu bukan sekedar tambahan ketika mereka bertarung bersama. Itu adalah sebuah penguatan. Permainan pedang Kawa sudah lama mencapai kondisi tanpa bentuk. Tidak seperti kebijaksanaan konvensional, ekornya lah yang dia gunakan sebagai senjatanya, yang memungkinkan ekornya untuk dicambuk saat tinjunya bergerak ke depan. Tombaknya berat, tapi Kawa selalu menangkisnya dengan setidaknya 3 ekor, mengoptimalkan kemampuannya untuk memblokir dan menyerang sekaligus. Tapi, ekspresi santai di wajah Patriark Kefesitas, fakta bahwa dia tidak merasakan niat membunuh, dan lebih buruk lagi, fakta bahwa Patriarch Ragnar belum bergerak membuatnya merasa tidak nyaman. Raja Acachia memahami hal ini lebih dari siapapun. Bagaimanapun, dia bisa dengan jelas melihat niat mereka. Kalau saja aku punya lebih banyak waktu. Baru saja dibersihkan sehari sebelumnya. Bagaimana Raja Akasia bisa memulihkan budidayanya sepenuhnya? Dia telah berhasil sekali lagi melangkah ke tahap surgawi kedua. Dan dia berpikir itu lebih dari cukup jika dia memiliki akses ke kemampuan empati sejatinya, tapi entah bagaimana. Patriark Kefesitas memiliki kecakapan bertarung seperti ahli formasi Dao. Itu pasti teknik pengorbanan darah. Sial, tiba-tiba, sebuah suara memasuki benak Raja Acachia. Apa yang ingin kamu lakukan mengenai hal ini? Mereka jelas mengulur waktu tapi menunggu juga menguntungkan kita. Ekor Kawa sekali lagi memantulkan tombak besar itu. Menarik napas dalam-dalam saat dia melancarkan serangan telapak tangan yang dilapisi dengan es tebal. Mereka mungkin tidak akan berhasil sama sekali, jawab Raja Akasia. Keheningan menyelimuti mereka saat pertempuran berlangsung dengan latar belakang benda surya. Kalau begitu kita perlu menyuruh mereka lari. Kata-kata ini sebenarnya tidak dikirimkan di antara mereka. Namun, sebagai suami dan istri, setelah bertahun-tahun bersama, dan dengan keterhubungan jiwa, mereka memahami gawatnya situasi. Tidak peduli seberapa angan-angan pemikiran mereka. Mereka sudah mengerti bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Sebagai orang tua, tidak ada keraguan dalam pemikiran mereka. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka akan memastikan anak-anak mereka dapat bertahan hidup. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 573 mengaum. Bentrokan antariksa berlanjut saat Kawa dan Edrim mencari cara untuk melepaskan diri. Namun masalahnya adalah Patriark Ragnar. Jelas sekali bahwa dia mengambil posisi belakang bukan hanya karena kesombongan, tapi juga bertindak sebagai penghalang bagi pelarian mereka. Dengan pengalaman pertempuran tingkat pasangan suami dan istri, mereka dapat mengetahui bahwa bahkan dengan penampilannya yang santai, dia dalam keadaan siaga penuh. Untuk apa mereka menunggu waktu? Raja Acachia memutar otaknya, tapi dia tidak mampu mengalihkan terlalu banyak perhatiannya dari Kawa. Dia belum cukup pulih untuk melawan seseorang sekuat Patriark Kefesitas, jadi dia harus memastikan dia menempatkan istrinya pada posisi terbaik untuk melakukannya. Semua indranya terlatih sepenuhnya pada dua lawan di depan mereka. Meski begitu, hal itu tidak menghentikannya untuk menyadari bahwa semua ini tidak masuk akal. Jika mereka memiliki kesabaran, mereka tidak akan memulai perang ini secepat ini. Mengapa bahkan sebelum turnamen berakhir? Mengapa pada saat itu mereka melakukannya? Tidak ada yang masuk akal. Kecuali, pikiran Raja Acachia tiba-tiba teringat kejadian aneh dengan Dion. Menantu laki-lakinya bergegas keluar stadion, di tengah pertarungan. Ketika dia kembali, dia tidak bisa datang langsung ke dia dan Kawa, tapi, dia membiarkan Raja Acachia merasakan fakta bahwa dia telah membawa seseorang kembali bersamanya. Ini bukanlah suatu kebetulan. Dion tahu bahwa kontak langsung dengan ibu dan ayah mertuanya akan terlalu rumit. Tetapi dia tahu bahwa indera Raja Acachia sudah kembali dan cukup tajam untuk menyatukan semuanya. Dan meskipun Raja Acachia pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang salah, itu adalah kesimpulan yang cukup mendekati kebenaran bahwa bertindak berdasarkan kesimpulan tersebut memberikan manfaat yang sama. Orang yang diselamatkan Dion itu, mereka pasti ingin mengambilnya kembali saat kita sedang sibuk. Dia jelas sangat penting untuk sesuatu yang ingin mereka capai. Segera setelah mencapai kesimpulan itu, pikiran Raja Acachia dialihkan selama sepersekian detik, memeriksa pertarungan kedua yang sedang berkecamuk. Dan, persis seperti yang ditakutkannya, ada seseorang yang hilang.
Matriarch Nifeus sudah pergi. Raja Acachia mengertakkan gigi. Situasinya sangat buruk. Dia berani bertaruh bahwa selama ini, Patriarch Ragnar telah menutup area tersebut sepenuhnya untuk mencegah komunikasi dengan Kawa dan dia sibuk. Kemungkinan menghentikan Matriarch Nifeus berlipat ganda hingga hampir mustahil. Mata Raja Acachia berkilat saat fokusnya tertuju pada pertarungan istrinya lagi. Pingsan, tombak itu terbelah ke bawah, menyebabkan Kawa mengibaskan 4 ekornya ke arah itu lagi. Tapi, kali ini, dia tidak bertemu apapun selain udara. Riak angkasa dan desiran hawa dingin melesat dengan target yang ingin dicapai, tepat saat Kawa memproses kata-kata suaminya. Tombak itu berubah secara langsung dengan kekuatan kasar, menghindari ekornya. Kilatan ganas menyala di mata Patriarch Kefesitas saat aura kehancuran gelap menetes dari ujung tombak merah, membelah ruang menuju Kawa. Perasaan bahaya yang tajam menyerang indera keji Ratu Acachia. Penyimpangan mental Raja Acachia yang terjadi seketika telah mengakibatkan kesalahan besar. Dalam pertarungan normal, seperti Kawa yang berpengalaman, dia tidak akan pernah kehilangan keseimbangan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam sebuah serangan. Namun, karena keyakinannya yang penuh pada suaminya, dia tidak melawan rasa takut apapun. Untungnya, karena hubungan jiwa mereka, dia merasakan pikirannya menjadi terganggu tepat pada saat menyadari kesalahan telah dilakukan, jadi dia mundur sepenuhnya segera setelah dia meleset. Ruang mengerang saat gravitasi membengkok di sekitar tombak musim gugur, tapi Kawa mampu menghitung bahwa benda itu hanya akan meleset sehelai rambut selama dia mempertahankan momentum mundurnya. Namun, saat itulah sebuah ledakan yang mengguncang sebuah planet yang ukurannya membuat sebagian besar bintang terlihat kerdil mengirimkan gelombang kejut melalui ruang hampa, meletuskan pecahan batu dan udara panas yang terlempar ke dalam jurang kegelapan tak berujung. Saat itu juga, mata Kawa membelalak kaget. Separuh dari planet ini bermandikan api. Api yang dengan cepat menyebar dan mengancam akan membakar seluruh planet hingga rata dengan tanah. Bahkan wajah tenang Patriarch Ragnar sedikit berkedut melihat pemandangan ini. Dia tahu betul bahwa hanya ada 3 orang tersisa di planet ini yang mampu melakukan hal ini. Salah satunya adalah Penatua Daiyu, tetapi dia berada di tanah suci Belmont saat ini, tidak masuk akal baginya untuk melakukan ini. 2 lainnya adalah Coneri Sapientia dan yang terakhir adalah Matriarch Nifeus. Tapi, mengapa salah satu dari mereka melakukan hal seperti itu? Perjanjian itu, Patriarch Ragnar segera menyadari bahwa sisi dunia fanalah yang paling terkena dampaknya. Tapi, wajahnya kemudian kembali acuh tak acuh seperti biasanya. Itu memenuhi tujuannya. Setelah hari ini, itu tidak akan ada gunanya lagi. Namun, Patriarch Ragnar menyeringai. Dia segera menyimpulkan apa yang harus terjadi. Keterkejutan dan kekhawatiran Kawa memengaruhi kecepatannya, menyebabkan tombak itu nyaris mengenainya. Dia mengertakkan giginya, merasakan kulit perutnya teriris saat pedang itu menyilang secara horizontal. Niat menghancurkan yang kuat membuat kulitnya terkikis saat bersentuhan, memaksa masuk ke organ dalam dan mencoba mengamuk. Darah merembes dari kimono Kawa saat kemurnian es yang dahsyat akan meledak darinya, mendorong Patriarch Kefesitas menjauh saat dia melompat mundur ke sisi Raja Acachia. Surat wasiatnya beredar, membasmi surat wasiat kehancuran dan menutup lukanya. Namun, meski menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya, kekhawatiran di hatinya semakin bertambah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi atau bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi, meski Dion berhasil menyelamatkan Ri dan Madeline sendiri, dia tahu mustahil mengharapkan dia menyelamatkan semua orang. Bagaimana mungkin Kawa tidak memahami betapa pentingnya para elf bagi suaminya? Itu juga kerajaannya. Dia adalah ratu mereka. Edrim, hentikan. Aku akan menahannya. Kawa berbicara kepada suaminya dengan cepat. Dia sangat menyadari bahwa dengan manifestasi kabut Raja Acachia, ketertarikannya terhadap wasiat tipe air sangat besar. Dia lebih dari cukup untuk mendinginkan suasana dan menghentikan reaksi berantai yang sedang terjadi. Tapi, mereka berdua tahu ada alasan lain mengapa dia harus pergi. Kawa adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Patriarch Kefesitas dan Ragnar secara langsung. Pergi, dia meraung. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 574 lelucon. Raja Acachia membantingnya sebelum melesat menuju bumi. Agar tidak mempengaruhi apa yang terjadi di bawah, mereka terbang jauh di atas. Jika tidak, dampak sisa pertempuran mereka tidak akan berbeda dengan apa yang terjadi di permukaan. Namun, keputusan itu kini terbukti menjadi masalah. Patriarch Ragnar tertawa kecil ketika dia muncul di samping Patriarch Kefesitas. Tanpa sepengetahuan Kawa dan Edrim, satu-satunya alasan mengapa Patriarch Kefesitas tidak mengatakan apapun adalah karena semua indranya terputus. Dia pada dasarnya telah berubah menjadi mesin pertempuran pada saat itu juga. Alasannya sederhana. Memanfaatkan kekuatan yang bukan milik Anda akan sangat merugikan tubuh. Kefesitas belum mendapatkan peningkatan kekuatan secara gratis. Organ-organ di dalamnya terkoyak.
Otot-ototnya tergantung pada tendonnya dengan seutas tali, dan rasa sakit yang akan dia rasakan jika pikiran sadar akan menjadi terlalu berat untuk dihadapi oleh siapapun. Termasuk Dion. Lebih buruk lagi, teknik pengorbanan darah memberikan dampak besar pada jiwa. Teknik aslinya dimaksudkan untuk digunakan sebagai sumber energi bagi benda mati. Lagi pula, itu hanya dikembangkan oleh Sargeras sebagai sarana untuk mengunci perpustakaan abadi, sesuatu yang tidak disadari oleh Ragnar. Oleh karena itu, dia tidak peduli jika hal itu disebabkan oleh banyak surat wasiat dari mereka yang telah dibunuh. Namun, itu benar-benar berbeda ketika kekuatan diterapkan pada manusia atau hewan. Sekaligus, keinginan ratusan hingga ribuan orang yang telah Anda bunuh demi keuntungan Anda merobek jiwa Anda. Jika Patriark Kefesitas tidak menghilangkan dirinya sendiri ketika menggunakan kekuatan seperti itu, jika dia tidak menjadi kapsul kosong tanpa emosi atau perasaan, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Namun yang jelas, Patriark Kefesitas tidak peduli. Faktanya, dia bahkan tidak mengejar Raja Akasia, matanya mengingatkan Kawa, mengamati setiap gerakannya. Aku yakin kamu bertanya-tanya mengapa yang satu ini begitu kuat. Patriark Ragnar menamparkan bahu temannya, tersenyum ramah ke arah Kawa yang masih berlumuran darah. Alis Kawa berkerut, dia tidak mengerti kenapa dia hanya pengumpulan kosong saat ini. Tapi ada sesuatu yang terjadi bahwa jika dia mencoba pergi dan membantu suaminya, Ragnar akan langsung menyerang. Ini adalah kisah yang cukup menarik, jika Anda bisa mempercayainya. Biasanya, akan sangat sulit untuk menguras budidaya yang cukup kuat untuk mendapatkan efek seperti ini. Terutama mengingat Raja Belmont kita tidak akan pernah mengizinkan hal seperti itu. Selain itu, temanku ini masih memiliki tingkat pemikiran yang buruk, dan kefesitasnya tidak istimewa sama sekali kecuali memiliki ketertarikan yang kecil terhadap cabang penghancur yang lemah. Jadi, kenapa dia bisa melawanmu? Tawa meresahkan Patriark Ragnar berlanjut saat dia menyampaikan pesannya melalui energi surgawi. Lagi pula, berbicara di luar angkasa adalah hal yang mustahil. Kalian semua mendapat kesan bahwa Patriark Kefesitas adalah seorang surgawi dengan kekuatan bertarung yang cukup mampu melawan kalian berdua, suami istri. Tapi, kenyataannya dia tidak seperti itu. Patriark Ragnar tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Keluarga Kefesitas bukanlah apa-apa sebelum saya tiba di sini dan memperbesar mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki keturunan yang cukup kuat untuk menghasilkan makhluk surgawi? Orang ini tidak lebih dari seorang suci. Mata Kawa membelalak kaget. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Orang suci, mampu bertarung di level ahli formasi Dao? Itu tidak mungkin. Tunggu, tawa Patriark Ragnar menggelegar di kegelapan angkasa. Dengan latar belakang terik matahari di kejauhan, segalanya menjadi lebih baik. Alasan mengapa kami bisa mengumpulkan ahli pendapat itu adalah karena salah satu sekutu Anda sendiri. Patriark Ragnar hampir menghapus air mata kegembiraan dari matanya saat kesadaran tiba-tiba muncul di benak Kawa. Itu benar, Patriark Ragnar melanjutkan, menahan sisi tubuhnya agar tidak terbelah. Jika bukan karena Patianeva yang duduk diam saat Clyde membantai keluarganya, Anda tidak akan pernah menghadapi lawan licik itu. Mata Kawa berkaca-kaca mengingat emosi yang membanjiri dirinya saat Patianeva mengakui dosanya dan Edrim. Rencana ini berjalan jauh lebih dalam dari dugaan mereka. Bukan suatu kebetulan bahwa Clyde bersekutu dengan Ragnar. Bukan suatu kebetulan bahwa semua klan Patianeva dihancurkan. Bukan suatu kebetulan bahwa Patriark Kefesitas begitu kuat. Pengorbanan darah seluruh klan Dewa Kerajaan mengalir di nadinya. Patianeva mengoyak atmosfer bumi, tak berani meluangkan waktu untuk menengok ke belakang dan memeriksa keadaan istrinya. Di bawah, Dion masih sangat bisa dihibur. Emosinya terus-menerus mendidih hingga dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Setiap saat, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana seluruh populasi dihancurkan hanya untuk membalas dendam. Laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah disingkirkan karena seseorang yang lebih berkuasa memutuskan bahwa hidup mereka adalah pertukaran yang layak untuk perasaan-perasaan kecil mereka sendiri. Dia ingin mengaum ke langit. Dia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi cahaya. Dia hanya tidak ingin berkumpul dengan semua ini lagi. Melihat keluar, Dion melihat dunia memerah di depan matanya ketika suhu terus meningkat dengan cepat dan tanpa penyesalan. Namun, saat dia enggan melupakan perasaannya sendiri untuk mencoba dan melakukan sesuatu, apapun, untuk membantu para elf yang lebih lemah. Ledakan besar lainnya terdengar di langit saat Raja Akasia merobek lapisan terakhir atmosfer. Dion memperhatikan ayah mertuanya merentangkan tangannya, menyebabkan gelombang kabut dingin yang membanjiri langit. Perubahan suhu yang mendominasi begitu drastis sehingga menimbulkan angin kencang, menyebabkan awan gelap berkumpul di udara saat guntur bergemuruh. Rasa dingin menyebar dan menyebar. Segera, krisis yang bisa mengakhiri seluruh kehidupan berakhir atas keinginan makhluk surgawi. Dan ini merupakan kali kedua Anda melihat kebebasan yang diberikan oleh kekuatan tak tertandingi. Untuk menghapus kehidupan dalam sekejap. Untuk menyelamatkan semuanya dalam sekejap.
Itulah kekuatan surgawi. Hujan mulai turun-turun, mengirimkan gelombang kelegaan kepada massa yang seolah-olah merasa olah mereka membakar hidup-hidup beberapa saat yang lalu. Tapi, saat itulah gelombang kegelisahan menghampiri Dion dan sekutunya, diiringi tawa seorang pria yang berdiri di antara awan, sosok berlumuran darah tergantung di tangannya saat dia mengatupkan padanya. Hati Ri berdebar kencang, udara mata jatuh dari matanya, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari langit. Aku mengerti, Patriark Ragnar mendengus di langit, tapi ada kemarahan yang jelas dalam suaranya. Jadi Matriark Nifeus meninggal. Tidak kusangka aku meremehkanmu sampai sejauh ini. Sosok di tangan Patriark Ragnar terbatuk-batuk, muncrat darah saat cengkeraman tenggorokannya menegang. Kawa, Raja Akasia membeku. Dia hanya pergi sebentar. Tidak mungkin Kawa kalah secepat itu. Dia menolak untuk mempercayainya. Kegelapan yang ada di Patriark Ragnar menghilang saat dia berada di dalamnya. Tidak masalah, tidak masalah. Tetapi, saya pikir inilah waktunya untuk mengakhiri perang yang lucu ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 575 mudah. Menyaksikan ibu mertuanya menjuntai dari langit, lapisan lain muncul di dalam Dion. Dia tidak harus bergantung pada hubungan emosionalnya dengan istrinya untuk merasakan sesuatu melihat adegan ini. Dalam waktu singkat dia mengenal Kawa, dia memperlakukannya dengan cinta dan rasa hormat. Dalam banyak hal, dia mengingatkan Dion pada ibunya sendiri. Ri yang beberapa saat sebelumnya berusaha menghibur Clara, tiba-tiba merasakan dunianya hancur. Air matanya sudah lama berhenti, namun kebencian yang mendalam mulai membusuk di hatinya. Berapa lama dia menunggu untuk bertemu ibunya lagi? Untuk mendengar suaranya? Untuk akhirnya bisa merasakan pelukannya? Dia tidak bisa membayangkan perasaan itu hilang begitu cepat. Luapan emosi yang mereka alami sepertinya tidak pernah berakhir. Hanya omong kosong yang tak ada habisnya. Nyala api hitam di mata Dion sepertinya semakin dalam seiring berjalannya waktu. Di langit, rahang Raja Acacia menegang. Dia ingin pindah dan melakukan sesuatu, tetapi dia tahu betul bahwa hidup istrinya berada dalam bahaya. Kekuatan jiwa Kawa belum mencapai tahap surgawi, tidak seperti miliknya. Jika tubuhnya terbunuh, tidak ada kemungkinan. Dia telah membuang kesejahteraan kerajaannya, menghilang selama 10 tahun dan melakukan perjalanan melintasi dimensi untuk menyelamatkan istrinya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan tempat dia dan Ri berada di dalam hatinya. Namun wanita cantik dalam ingatannya, percikan api yang menyala-nyala dalam hidupnya, menggantungkan miliknya pada seutas benang tepat di hadapannya. Saya senang saya tidak perlu menjelaskan situasinya. Patriark Ragnar tiba-tiba berbicara, melintasi gemuruh guntur di langit. Sejujurnya, ini dimaksudkan sebagai latihan yang santai. Dia menghela nafas seolah dia benar-benar meratapi sesuatu yang telah hilang darinya. Pertukaran bela diri antar klan, jika kamu mau. Hal-hal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan pertumpahan darah. Panas yang membakar mengancam akan merobek dada Dion saat dia melihat Patriark Ragnar melambaikan leher Kawa seolah-olah dia tidak lebih dari sekedar penyangga. Ai, dia melanjutkan, menggelengkan kepalanya karena pura-pura sedih. Sayang, seorang teman baik saya telah meninggal. Persaingan persahabatan kita telah hancur dan sekarang seluruh sekte, tidak terkecuali perempuan, berduka atas kehilangannya. Apakah itu terdengar adil bagimu? Patriark Ragnar mengamati kerumunan sebelum tatapannya menemukan sisa-sisa sekte Dewa Nifeus. Sangat menyedihkan, klan akan hilang tanpa pemimpinnya. Katakan padaku, Evelyn kan, apa yang bisa meredakan amarah di hati Anda? Secara teknis, Anda adalah pemimpin sekte Dewa Nifeus sekarang, bukan? Jadi, kamu adalah sekutuku dan oleh karena itu, aku harus mempertimbangkan kepentinganmu, bukan begitu? Mata putih Evelyn berbinar mendengar kata-kata ini. Siapapun yang cukup cerdas dapat mengatakan bahwa jenius pertama yang dianggap hancur ini hampir tidak merasakan apapun dari kematian Blackberry. Namun, ketika dia mendengar kesempatan untuk membalas dendam, matanya berkobar. Mata untuk mata, kematian demi kematian. Dia berbicara dengan nada gelap, membukakan matanya pada wanita di tangan Patriark Ragnar. Ai, Patriark Ragnar mengangguk. Itulah yang aku pikirkan juga. Itu adil, bukan? Warna coklat di mata Dion telah hilang sama sekali. Dia belum pernah memasuki kondisi seperti itu sejak hancurnya panti asuhan Elfin. Tapi, kali ini berbeda. Dia telah berusaha mengendalikan dirinya selama ini. Apalagi ketika dia melihat seluruh dunianya hancur, dia berusaha menjaga kewarasannya. Ketika dia melihat ibu mertuanya bergelantungan dengan nyawanya nyaris berbisik, dia berusaha mengendalikan emosinya. Tapi, duduk di sini mendengarkan omongan kosong ini bolak-balik, mendengarkan permainan kucing-kucingan dengan ibu istrinya tepat di depannya, Dion hampir kehilangan kendali atas segalanya. Di dunia Elfin, dia sengaja memasuki keadaan ini sehingga dia bisa menyembunyikan pikiran sebenarnya dari Jade. Namun, tidak ada yang bersifat sukarela kali ini. Pria ini berdiri di udara, berbicara tentang keadilan dan satu sama lain seolah-olah seluruh populasi belum dibasmi begitu saja. Apakah hidup mereka tidak berarti apa-apa?
Apakah kelemahan mereka cukup untuk membuat kematian mereka menjadi catatan kaki dalam sejarah? Apakah fana dunia tidak penting? Tempat dia dibesarkan, tempat dia tumbuh dan menjadi dirinya sendiri. Tempat tinggal kedua pamannya sebagai sedikit sistem pendukung yang tersisa. Semuanya sudah hilang sekarang, namun orang-orang ini berpura-pura seolah itu tidak berarti apa-apa. Patriark Ragnar menghela nafas. Tapi aku merasa agak munafik. Alasan kami mengirim Matriark Nifeus turun dari pertempuran adalah agar kami dapat memberikan salah satu dari Anda kesempatan untuk mengorbankan hidup mereka demi kebaikan yang lebih besar. Sebelumnya saya khawatir tentang bagaimana kami akan membenarkan segala sesuatunya untuk menjaga keadilan secara mutlak. Awalnya, saya akan membuat nada yang rumit ini. Ceritakan kepada Anda semua tentang bagaimana alam semesta ini akan kembali mencapai kejayaannya, dan bagaimana ahli yang Anda bantu dalam hidup Anda adalah orang yang akan membayar utangnya. Tetapi sekarang hal itu tampaknya tidak perlu. Karena semuanya sudah menjadi kesalahpahaman, aku pikir sukarelawan kita ini akan sangat bersedia sekarang, Gemuruh langit adalah satu-satunya hal yang memecah kesunyian. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Patriark Ragnar. Konon, Dion punya ide yang cukup bagus. Mata pria di langit menembus ke bawah, menemukan kegelapan pekat Dion. Namun, dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kemarahan Dion. Faktanya, menurutnya itu cukup lucu. Semut akan selalu menjadi semut di matanya. Apa nilai kemarahan seseorang? Bagaimana cara mendanai, mempromosikan? Patriark Ragnar melambai pada kawah yang diiringi. Aku akan mengembalikannya, kamu hanya perlu menggantikannya. Mudah bukan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 576 garis darah. Seluruh rencana menjadi sia-sia karena campur tangan Mei Ying. Awalnya, turnamen dunia seharusnya berlangsung sampai akhir, di mana 10 tempat teratas sebagian besar akan ditempati oleh anggota sekutu mereka. Inilah sebabnya mengapa anggota planet Deimos seperti Tao dan mendiang Femi telah melanggar aturan sejauh ini. Dan, mengingat Kefesitas telah bersekutu dengan mereka selama ini. Jelas mengapa Penatua dan menutup mata terhadap kecurangan mereka, dia terlibat dalam rencana mereka sejak awal. Raja Belmont, meskipun memiliki kecerdasan, telah melakukan kesalahan demi kesalahan. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pengasingan, meningkatkan kekuatannya sambil menghindari pusat perhatian, semuanya agar dia bisa menjaga sikap acuh tak acuh dalam menghadapi para Ragnar. Intinya adalah jika dia melakukan ini, para Ragnar tidak akan melihatnya sebagai ancaman dan karena itu mengabaikan kemungkinan dia merusak rencana mereka. Selama ini, Raja Belmont mengira Ragnars ada di sini untuk mencari menara epistemik. Inilah yang dia dan sekutunya lakukan dalam segala hal. Mereka tidak pernah berpikir bahwa entitas yang sangat mereka waspadai, memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Ragnar daripada Daiyu. Karena kesalahan perhitungan ini, Raja Belmont tidak pernah menyangka rencana Ragnars akan melibatkan dirinya secara langsung. Di matanya, jika dia menunggu waktunya, dia akan mampu memberikan pukulan telak kepada para Ragnar sementara mereka membelakanginya. Inilah sebabnya mengapa Raja Belmont jarang ikut campur selama turnamen. Inilah sebabnya Kawa dan Raja Akasia berusaha tetap bersembunyi. Inilah mengapa Kefesitas diizinkan menyelenggarakan turnamen tersebut. Semua karena kesalahan. Seandainya Raja Belmont mengetahui bahwa target para Ragnar bukanlah menara epistemik, melainkan rahasia yang ada di Tanah Suci Belmont, dia tidak akan pernah mengambil pendekatan ini. Karena dia sudah tahu sejak awal bahwa para Ragnar akan selalu menganggapnya sebagai ancaman karena tujuan mereka adalah sesuatu yang wajib dia lindungi dengan nyawanya. Tanah Suci Belmont hanyalah sebuah nama untuk membuang orang dari tujuan sebenarnya dari kekuasaan Belmont yang kuat. Faktanya adalah bahwa sejak awal, keluarga Belmont, yang telah berada di alam semesta ini untuk jangka waktu terlama selain dunia Vanadion, menyadari bahwa asal-muasal perluasan bumi terletak di wilayah tersebut. Terowongan yang membentang jutaan kilometer digali ke dalam permukaan bumi, mengukir jalur rumit yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, kecuali Anda telah menggunakan empati sejati atau surat wasiat kompas Feng Shui Mei Ying. Memang benar makam keluarga Belmont terletak di wilayah tersebut. Namun, selama bertahun-tahun, jumlah tersebut telah terakumulasi lebih banyak lagi. Sama seperti Akademi Fokus dan Sekte Besar, klan tingkat dewa juga memiliki kemampuan untuk membuka dunia warisan, dan katakombe Tanah Suci Belmont kebetulan menjadi sarang mereka. Alasan untuk hal ini relatif tidak diketahui, namun inilah alasan mengapa Tuan Muda klan dewa yang menyerang Dion pada hari yang menentukan itu bersikap acuh tak acuh terhadap dunia warisan yang mampu dibuka oleh sekte besar. Lagi pula, bagaimana hal itu bisa sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri? Masalahnya adalah terowongan itu hanya dikendalikan oleh klan dewa kerajaan Belmont. Klan dewa di sekitarnya yang mengambil posisi di sekitar parit alami Tanah Suci Belmont dilarang terkena dampak sisa yang dimiliki katakombe ini. Satu-satunya saat mereka tersedia untuk umum adalah sebagai hadiah untuk turnamen dunia yang diselenggarakan oleh bumi, dan musuh Belmont berencana untuk mengambil keuntungan penuh.
Dengan memanfaatkan fakta bahwa generasi muda mereka berhasil masuk 10 besar, klan dewa dan dewa kerajaan akan dapat mengirimkan ahli terbaik mereka bersama mereka. Dan ini adalah sesuatu yang keluarga Belmont tidak punya pilihan selain mengizinkannya. Pikirkan tentang itu. Turnamen dunia digunakan sebagai tolok ukur generasi muda. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, jika generasi muda suatu klan cukup banyak, seringkali klan tersebut dapat menentukan masa depan klan kerajaan dan bahkan klan dewa raja tanpa setetes pun darah yang tumpah. Mengapa ada klan yang mengizinkan pemuda terbaik mereka memasuki negeri tak dikenal di bawah lingkup klan yang bisa menjadi musuh mereka di masa depan? Bagaimana jika Raja Belmont memutuskan untuk memusnahkan generasi muda yang paling menjanjikan dan menyalahkan bahaya yang ada di dunia warisan? Jika tidak ada orang yang berkuasa di sana, bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa dia bersalah? Dengan menggunakan logika ini, para Ragnar dan sekutunya akan menggunakan turnamen dunia sebagai cara damai untuk memasuki tanah suci Belmont tanpa perlawanan. Dengan memastikan bahwa mereka menduduki sebanyak mungkin dari 10 tempat teratas, mereka akan menghapus variabel yang tidak diinginkan. Tetapi, memang itulah Dion, dan variabel yang tidak diinginkan. Bagaimana orang bisa berasumsi bahwa anak seperti itu akan terlempar ke peringkat pertama? Bahkan ketika mereka mencoba memaksanya keluar melalui skandal dan sabotase, dia menerobos penghalang mereka lagi dan membuat turnamen menjadi lelucon. Pada akhirnya, ia malah berhasil membuktikan bahwa dirinya tak tertandingi. Hanya orang bodoh yang mengira Lionel atau tahu memiliki peluang melawan kematian Dion setelah melihat betapa mudahnya dia merawat Zabia. Meski begitu, Dion masih bisa diatasi, jika hanya dialah masalah yang muncul. Tapi, lalu muncullah masalah Mei Ying. Daiyu dimaksudkan untuk menyelinap ke tanah suci Belmont terlebih dahulu dan gagal dalam usahanya. Namun kenyataannya, mereka sudah lama menyelinap ke dalam katakombe, menggunakan kunci yang menurut Mei Ying telah diambilnya dari mereka. Ini adalah cara terakhir untuk menghilangkan semua variabel yang mengkhawatirkan. Mereka tahu betul bahwa tidak mungkin mereka bisa menguasai 10 besar secara mutlak, jadi Daiyu dimaksudkan untuk menyelinap ke dalam pasukan terlebih dahulu. Kegagalan Daiyu ini akan berdampak ganda. Belmont tidak akan pernah berpikir bahwa dua serangan akan terjadi begitu berdekatan karena tanpa cakupan penuh. Tindakan Daiyu akan tampak sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi di turnamen. Selain itu, keluarga Belmont tidak akan pernah mengira ada orang yang bisa memasuki tanah suci mereka tanpa mereka. Mengapa? Karena kuncinya, sesuatu yang hanya dapat diakses oleh Belmont. Garis keturunan burung Phoenix es dan api. Terkadang konten hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 577 kembali. Sebenarnya, Elwing pernah menawarkan ini pada Ri. Namun, konteksnya sangat penting. Pertama, Elwing menawarkannya sebagai hadiah pertunangan. Jika Ri menjadi anggota Belmont, jelas tidak masalah jika dia diberi sebagian dari garis keturunan mereka. Kedua, pikirkan betapa dekatnya keluarga Belmont dengan pohon Acacia. Pertunangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Raja Acacia. Namun pada akhirnya, semua rencana serangan diam-diam mereka digagalkan sepenuhnya oleh Mei Ying. Seandainya Mei Ying tidak mengambil kotak itu, mungkin masih berhasil, karena Daiyu masih bisa berpura-pura gagal karena Mei Ying tidak tahu tentang hubungan antara Ragnar dan Daiyu. Namun, karena dia tahu bulu itu ada, seluruh rencananya hancur. Hal ini memaksa Patriark Ragnar untuk menyerang lebih awal, menyerang Belmont sebelum mereka siap. Namun, ada hal lain yang mengubah rencana mereka. Sesuatu yang terjadi bahkan sebelum Mei Ying melarikan diri. Dan itulah perjalanan Dion ke dunia fana. 19 tahun yang lalu, sebuah fenomena terobosan mengguncang dunia persilatan saat seorang bayi lahir. Karena segel yang dipasang di dunia manusia, fenomena tersebut tidak terwujud di sana. Namun, hal itu mengguncang dunia persilatan sedemikian rupa sehingga alam semesta mereka yang terlupakan telah menjadi mercusuar bagi orang lain. Tiba-tiba, karena kelahiran ini, orang-orang mulai teringat betapa menakjubkannya alam semesta ini. Tapi, tidak semua orang senang dengan kelahiran ini. Faktanya, bagi para Ragnar dan Daiyu, itu hanyalah mimpi buruk. Karena inti jiwa telah menghilang hari itu juga. Mereka telah menghabiskan ribuan tahun untuk mengumpulkan bakat itu. Namun, hal itu telah hilang hanya 19 tahun sebelum rencana mereka selesai. Karena kurangnya energi di alam fana, mustahil menemukan kemana perginya inti jiwa. Karena itu, Daiyu hanya bisa meminta bantuan dari agen yang telah mereka tempatkan di alam fana sejak lama sebagai polis asuransi, Jenderal Mace. Namun, ada banyak orang cerdas di alam fana, orang cerdas yang diremehkan oleh Daiyu. Yaitu, orang tua Dion. Dengan akumulasi data dan penelitian, orang tua Dion tidak menemukan alasan mengapa manusia tidak bisa berkultivasi. Dan, yang lebih meresahkan adalah komposisi alam fana dan alam bela diri pada dasarnya berbeda. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari pada saat itu bahwa seseorang sengaja merancangnya seperti ini?
Dan tujuan apa lagi yang mereka miliki selain menggunakannya? Setelah mencapai kesimpulan ini, orang tua Dion menjalani perjalanan berbahaya, menggali segala sesuatu yang dapat mereka temukan tentang hubungan dunia fana dengan dunia persilatan. Dan, pada akhirnya, semuanya mengarah pada satu orang. Seorang pria yang telah hidup terlalu lama. Jenderal Mache. Sebagai ketidakseimbangan untuk membantu Daiyu membuat perubahan penting dalam sejarah fana, Jenderal Mache memberikan kehidupan yang jauh melampaui kemampuan manusia normal. Namun, karena itu, mustahil baginya untuk sepenuhnya menghapus jejak yang telah dibuatnya dalam sejarah. Agar segel di dunia fana dapat terus berfungsi, dunia fana perlu terus terbagi. Tentu saja, ini hanya tindakan tambahan, tetapi Daiyu tetap memutuskan untuk mengambil tindakan tersebut. Dengan terus-menerus menyebabkan peperangan sepanjang sejarah umat manusia, menghancurkan kerajaan-kerajaan yang sukses sebelum mereka benar-benar berkembang, dan membagi dunia ke dalam kotak-kotak seperti ras dan budaya dan agama. Jenderal Mache memastikan bahwa manusia tidak pernah benar-benar bersatu. Dan dengan demikian, segelnya tetap kuat seperti sebelumnya. Pentingnya kemauan tidak pernah bisa diremehkan di dunia persilatan. Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai dampak perpecahan suatu bangsa terhadap melemahnya keinginan dunia. Selain itu, Jenderal Mache tentu saja hanyalah salah satu dari sekian banyak penerus Jenderal Mache. Dia kebetulan adalah yang terbaru, dan orang tua Dion yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Sacharo dapat memastikan bahwa memang ada kondisi, dan mereka mulai mencari solusinya. Mereka tidak tahu bahwa solusi itu adalah putra mereka sendiri. Pada saat mereka menyadari hal ini dan menikmati ironi tersebut, Jenderal Mache sudah mengetahui bahwa mereka sedang mengikuti jejaknya. Karena membuat mereka lengah, dia membunuh Ibu Dion saat ayahnya pergi. Meskipun ayah Dion tidak pernah benar-benar tahu siapa yang bertanggung jawab, bisa dikatakan dia 99% yakin. Apalagi bagi Jenderal Mache, membunuh Jenderal Sacharo adalah tugas yang jauh lebih berat. Dengan prestisnya sebagai seorang jenderal, dia lebih dilindungi daripada Ibu Dion dan dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri meskipun sebenarnya tidak. Tapi, akhir dari kisah itu sama tragisnya. Persis seperti itu, dua pahlawan alam fana telah tiada, meninggalkan sisa di pundak putra kecil mereka. Yang tersisa Dion dari orang tuanya hanyalah kalung yang dia berikan kepada istrinya, jam tangan dan seragam ayahnya, dan sebuah surat yang menceritakan dia untuk pergi ke dunia persilatan. Orang tua Dion berharap bahwa dengan bakat yang dimilikinya sejak lahir, dia akan mampu melambung tinggi di dunia persilatan, dan pada akhirnya mematahkan kutukan yang diberikan kepada mereka. Mereka tahu dengan kecerdasan putra mereka, hanya masalah waktu sebelum Dion mengetahui apa yang mereka miliki, dan kemudian Jenderal Mache akan membunuhnya juga. Mereka tidak tahan dengan hal seperti itu. Mereka tidak akan menyerah pada kenyataan bahwa kehidupan putra mereka pasti akan berakhir dengan cara yang sama dengan kehidupan mereka. Mereka menolak. Mereka tahu yang dibutuhkan Dion adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh dia sebagai manusia. Kekuatan yang hanya bisa ditemukan di dunia persilatan. Mereka ingin Dion bertarung, berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dari mereka. Bertarung sebagai Sacharo. Sacharo tidak kalah. Namun, terlepas dari harapan mereka, mereka tahu peluangnya sangat kecil. Apa kemungkinan seorang anak laki-laki fana secara ajaib muncul dengan bakat dan juga tidak terhubung dengan inti jiwa yang hilang? Bagaimana mungkin keluarga Sacharo tidak memahami hal ini? Mereka hanya ingin memberi Dion kesempatan bertarung, untuk memberikan kesempatan hidup, dan sekarang semuanya telah menjadi lingkaran penuh. Pesan Penatua Daiyu kepada Patriark Ragnar beberapa jam sebelumnya bukan hanya tentang kegagalan rencana mereka dan Mei Ying. Tidak, itu juga tentang Dion. Itu tentang bagaimana Dion memegang benda terakhir yang mereka cari selama ini. Berdiri di langit, Patriark Ragnar tersenyum. Sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan kekuatan yang awalnya bukan milikmu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 578 momen. Tidak, Ri tersadar dari kesurupannya. Ya, dia sangat menyayangi ibunya dan telah merindukannya selama bertahun-tahun, tetapi harus memilih antara dua orang yang dicintainya adalah nasib yang kejam bagi siapapun. Dion merasakan tangan lembut menggenggam lengannya. Tapi, ketika Ri merasakan tingkat kegelisahan yang keluar dari Dion, rasa bersalah yang membanjiri dirinya. Dia begitu larut dalam kesedihannya sendiri sehingga dia lupa bagaimana suaminya sendiri yang baru saja kehilangan dunia yang disebutnya sebagai suaminya. Semua yang dia tahu, paman-paman yang dia ajak bercanda dan tertawa. Bahkan kuburan orang tua, semua hilang. Dia bahkan tidak lagi punya tempat untuk dikunjungi sebagai kenang-kenangan. Pemakaman dan gereja itu adalah tempat yang sebenarnya belum pernah dikunjungi Dion selama hampir 1 dekade. Faktanya, kali terakhir dia melihat mereka, itu adalah ilusi yang dibuat oleh guru besarnya berdasarkan ingatannya. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia berpikir untuk membawa Ri dan Madeline ke sana selama kunjungannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dan sekarang dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan.
Tangan Ri gemetar, aku egois sekali. Seandainya Madeline bangun, tiba-tiba, tangan Dion terlepas dari tangan Ri dan menjepit lengannya. Mencondongkan tubuh ke depan, dia membisikkan sesuatu ke telinga. Dalam sekejap, 10 jenderal iblis muncul di sekitar Dion. Dengan pandangan terakhir ke Clara, Dion menghilang, meninggalkan jenderal iblisnya. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik. Bahkan sebelum Ri dapat memahami apapun yang telah terjadi, Dion telah pergi dan ketakutan serta keengganannya dibungkam oleh menara Dimensage. Betapapun kerasnya dia berusaha mengejar, Dion gagal. Bagaimana dia bisa mengalahkan 10 jenderal iblis sendirian? Seorang anak laki-laki muncul di langit. Awan hitam bergemuruh dan mengerang saat kilatan petir terjadi pada hari yang suram. Melihat Dion melangkah tanpa ragu sedikitpun, pemandangan rumit muncul di wajah Raja Acachia. Ini adalah anak laki-laki yang baru saja dia pisahkan dari putri sehari-hari yang lalu. Seseorang yang dia anggap remeh sebagai orang yang tidak layak. Entah itu karena keadaan empati sejati yang dia berikan atau tidak, dia menganggap ini sebagai hal yang buruk. Tidak relevan. Akar cerita ini berasal dari novel Bin Origin. Pada akhirnya, bahkan dengan cara dia memperlakukannya, anak laki-laki ini sembuh tanpa memintakan mata. Dia tidak meminta apapun. Dia tidak memintanya untuk memohon. Dia bahkan belum menerima permintaan maaf. Berapa banyak orang di dunia persilatan yang bisa memaafkan balas dendam dengan mudah setelah kehormatan mereka diinjak-injak? Persentasenya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Bibir Raja Acachia terbuka dan tertutup seolah ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya, dia bingung. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Dia sepenuhnya sadar bahwa dia jauh lebih lemah daripada istrinya dalam keadaan ini tanpa pulih sepenuhnya. Dan, bahkan jika dia sudah pulih sepenuhnya, dia sadar sepenuhnya bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Kawa semudah yang dilakukan Patriark Ragnar. Bagaimana jika tindakannya menyebabkan kematian 3 orang, bukan hanya 1 orang? Tunggu, di mana Patriark Kefesitas? Perasaan menakutkan menyelimuti Raja Acachia. Dia dan Kawa sulit menanganinya bersama-sama, bagaimana mungkin yang lain? Terutama karena mereka sudah kalah telak hingga membiarkan Matriark Nifeus lolos. Situasinya sepertinya semakin suram. Ah, pilihan yang bagus. Cepat dan tegas. Bagus sekali, saya mendapat pujian Anda. Patriark Ragnar berdiri di langit, masih memegangi leher Kawa. Terlepas dari seberapa percaya diri dia dan seberapa banyak dia pikir dia telah menghitungnya, semua yang dilakukan anak laki-laki ini tampaknya berada di luar pemahamannya. Tak seorang pun yang waras akan menjelaskan kematian seorang ahli formasi meridian di surga, namun bukankah itu yang terjadi? Jadi, dia tidak melepaskan Kawa terlalu cepat. Sesuatu yang pasti sudah diduga oleh siapapun. Alis Saru berkerut. Dia menoleh ke arah pelindungnya, tetapi ketika dia menyadari bahwa mereka sudah menghindari tatapannya, kerutan di keningnya semakin dalam. Terlepas dari seberapa besar mereka berpura-pura mengikuti perintahnya, Saru cukup sadar bahwa ayahnya telah memberi mereka keleluasaan untuk mengambil keputusan sepihak jika situasi menjadi tidak terkendali. Pada akhirnya, Patriark Ragnar terlalu berubah-ubah. Dan, karena mereka tahu Kawa adalah Kitsune, kecil kemungkinannya mereka untuk membantu. Dion tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia secara misterius berjalan melintasi langit dan mendatangi manusia di planet Nyx. Mata ibu pemimpin Lepna berkilat karena ketidakpastian, tapi Ulu sepertinya tidak lagi memperhatikan apapun di sekitarnya. Dia tidak bergerak selama berjam-jam, hanya memegangi perutnya tanpa daya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Matriark Lepna mulai berbicara. Dalam pikirannya, dia berpikir bahwa Dion akan menggunakan pengaruhnya untuk memaksa mereka bertarung demi dia. Namun, dalam kondisi lemah, mustahil melakukan hal seperti itu. Klan Dewa Kerajaan Jafari mereka sudah menjadi tabu di alam semesta. Mereka datang ke sini mencari warisan untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah lama dicari oleh klan mereka, tetapi mereka jelas gagal. 2 dari anggota mereka telah dikeluarkan dari 10 besar, dan kemudian raja mereka tampaknya telah meninggal sebelum dia dapat memenuhi bagian terakhir dari tujuan mereka. Mereka tidak berdaya dalam situasi ini seperti Dion. Keluarlah, Dion dengan marah memelototi Ulu, mengirimkan aliran musik yang menyadarkannya dari kelesuannya. Ulu melihat sekeliling dengan bingung, tetapi ketika dia melihat Dion berdiri di depannya, kemarahan yang dalam dan bergema muncul di matanya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan atau melakukan apapun, Dion berbicara lagi. Berikan hidupmu padaku, dan aku akan menyelamatkan anakmu. Tidak ada kata lain. Dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak mencoba dan memaksa Ulu. Maksudnya sederhana, Anda dapat mempertahankan hidup Anda jika Anda menginginkannya, atau Anda dapat menukarnya dengan milik anak Anda. Apa itu? Tidak ada yang mendengar kata-kata ini kecuali Ulu. Semua orang melihat bibir Dion bergerak, tetapi hanya 1 orang yang menangkap apa yang dibicarakan. Menatap mata Dion, mata Ulu sendiri berkilau. Setelah jeda sesaat, dia mengangguk. Dion tetap diam.
Dengan lambaian tangan, segel hitam yang telah dikerjakan oleh anggota klan Ulu Siang dan Malam terbang dengan mudah dan hancur. Saat anak Anda lahir, Anda akan lenyap. Dengan kata-kata terakhir itu, Dion berbalik dan menuju ke langit, muncul di depan wajah Patriark Ragnar yang tersenyum. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 579. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Mata Dion terbakar dengan api hitam pekat. Meskipun Patriark Ragnar jauh lebih tinggi darinya, Dion tidak ragu-ragu menggambar susunan di langit cukup tinggi sehingga dia setinggi mata. Tidak ada rasa takut dalam suaranya, apalagi rasa gentar. Saru mengerutkan kening lebih jauh, jelas gelisah. Kenapa kamu mendatanginya begitu mudah? Kamu sudah kehilangan semua pengaruh sekarang. Tolong dia. Kau tahu kita tidak bisa melakukan itu, Tuan Putri. Tujuan pertama kami adalah melindungi Anda. Sampai sekarang, Patriark Ragnar ini sepertinya tidak menaruh perhatiannya padamu, dan sebaiknya tetap seperti ini. Juga, mohon jangan mengambil kunci menara epistemik Anda lagi. Meskipun dia pernah mengabaikan godaan dengan anak Dion ini, dia mungkin tidak akan melakukannya lagi. Ingat, ini bukan kuadran kita. Kunci Anda tidak memberi Anda keuntungan di sini. Kami membutuhkan waktu bertahun-tahun berperang untuk mendapatkan kunci garis keturunan kami dari Kitsune terkutuk itu. Jika kamu kehilangannya di bawah pengawasan kami, Raja akan mendapat lebih dari sedikit hukuman untuk kami. Mata Patriark Ragnar menyipit karena Dion jelas-jelas tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Dia adalah seorang pria yang bahkan tidak perlu menundukkan kepalanya di antara klan Dewa Kaisar yang merupakan rumahnya. Namun anak laki-laki ini yang tidak lebih dari ras terakhir dari ras orang mati berani menatapnya dengan mata jijik. Kamu cukup berani, melangkah ke sini sendirian. Emosi Dion tidak berfluktuasi. Bukankah kamu bilang kalau aku datang, kamu akan melepaskan ibu mertuaku? Kamu menghabiskan waktu begitu lama untuk membicarakan banyak hal dan memutarbalikkan cerita sesukamu. Jangan bilang padaku bahwa kata-katamu sama berharganya dengan kencing dan kotoran yang keluar dari mulutmu. Bibir Patriark Ragnar bergerak-gerak mendengar kata-kata Dion. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan penampilan bebas perawatannya. Tapi, saat dia membalas dengan meremas leher Kawa, Dion berbicara lagi. Melukai ibu mertuaku lebih jauh lagi dan aku akan mulai membakar jiwaku sekarang. Lepaskan dia padanya sekarang. Dion menunjuk ke arah Raja Acachia, tidak mengalihkan pandangannya. Dan setelah kamu melakukan itu, perlu diingat bahwa aku mempunyai ikatan jiwa dengan istriku. Jika seranganmu tidak berhenti setelah aku pergi bersamamu, aku akan membakar jiwaku lagi. Patriark Ragnar membeku. Jika Dion membakar jiwanya, itu sama saja dengan membakar abis kerja ribuan tahun. Saat ini dimulai, Patriark Ragnar sendiri bahkan belum lahir. Keluarga Ragnar dikutuk, dan ini bukan rahasia lagi. Karena upaya nenek moyang mereka untuk menentang langit dan berpegang pada kehendak yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, kumpulan gen mereka selamanya cacat. Entitas ini adalah secercah harapan mereka tidak hanya bagi Daiyu, tapi juga mereka. Rencana mereka ini tidak hanya mewakili pemberian kekuatan yang terakumulasi pada entitas ini. Tidak, itu juga mewakili kemungkinan bagi Ragnar untuk menentang hukum alam juga. Jika Dion benar-benar melakukan apa yang dia ancam, semua itu akan hilang. Wajah kaku Patriark Ragnar berubah menjadi seringai. Apakah menurutmu bunuh diri di hadapan ahli sejati yang tidak menginginkanmu itu mudah? Jika aku menginginkannya, kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Tekanan tak berbentuk membebani Dion, menutup gerakannya dan menggemeretakkan organ dan tulangnya. Ini mirip dengan apa yang dilakukan Esther Sapientia pada Madeline. Ketika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, terutama ketika itu sepenuhnya melibatkan tingkat energi yang lebih tinggi, penindasan semacam ini sangat mungkin terjadi. Hati Ri dan Clara berdebar kencang. Meskipun Clara tidak tahu banyak tentang kultivasi, dia cukup pintar untuk menyimpulkan makna di balik kata-kata Patriark Ragnar. Mata dingin Clara sepertinya mencapai tingkat jurang yang lain. Kemiripan kehangatan apapun benar-benar hilang. Aku juga tidak bisa kehilanganmu. Dion tidak bisa bergerak. Otot-ototnya tertutup rapat, dan rasa sakit yang mendalam membayangi dirinya, mengancam untuk mengakhiri hidupnya di tempatnya berdiri. Namun, saat itulah manifestasi humanoid besar-besaran muncul di udara, mengguncang langit yang sudah bergemuruh dengan tekanan yang tidak bisa melebihi Patriark Ragnar. Tapi entah bagaimana telah membentuk domainnya sendiri. Bunga putih mekar di langit, perlahan mekar. Di bawah pandangan semua orang, Dion kedua muncul. Sepertinya kata-katamu tidak ada artinya. Lon berbicara, tapi sayangnya bagimu, kecuali kamu menggunakan jiwamu untuk menekan jiwaku, penindasanmu akan gagal. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan saya melakukan apapun yang ingin saya lakukan dengan jiwa saya. Alasannya sederhana, tidak seperti kebanyakan seniman bela diri, Dion memiliki banyak kendali atas jiwanya. Penindasan kultivasi tidak akan berhasil pada jiwanya. Selain itu, menggunakan jiwamu untuk menekan seseorang secara langsung sangatlah berbahaya. Jika tidak, Dion akan melakukannya sepanjang waktu.
Bagaimana turnamen dunia bisa menjadi tantangan baginya jika dia bisa? Itu berarti satu hal, bahkan jika Patriark Ragnar melanggar semua harapan mereka sebelumnya. Dan entah bagaimana berubah menjadi ahli yang belum pernah terjadi sebelumnya yang juga memiliki jiwa yang cukup kuat untuk menandinginya. Dia tetap tidak akan berani menggunakan jiwanya untuk menekan Dion secara langsung. Saya tidak suka diancam. Fasad Patriark Ragnar perlahan-lahan runtuh. Sejujurnya saya tidak peduli apa yang Anda suka atau tidak suka. Bebaskan ibu mertuaku. Baik Dion dan klonnya menatap langsung ke mata Patriark Ragnar. Kegelapan di mata Patriark Ragnar tiba-tiba menghilang. Mata Dion mau tidak mau menyempit karena perubahan cepat antar sikap ini. Tingkat bahaya yang dihadirkan pria ini jelas lebih besar daripada bahaya apapun yang pernah dia hadapi. Sepertinya aku telah merusak kepercayaanmu padaku. Dengan lambaian tangannya, Kawa terlempar ke arah Raja Akasia yang menangkapnya dan segera mencoba mengobatinya. Saya tidak mempercayai kata-kata kalian. Tentu saja jika Anda merasa cukup diremehkan, bahkan memuat seluruh populasi bukanlah hal yang buruk bagi Anda. Patriark Ragnar mendesah dalam kesedihan yang pura-pura. Ada perjanjian yang sudah dibuat, Anda tahu. Saya tidak percaya Matriark Nifeus melakukan hal seperti itu. Senyuman tipis terlihat di bibir. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Perjanjian itu sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu meskipun masih sedikit yang diketahui. Itu ada karena alasan yang sama seperti para penggembala yang melindungi dombanya dari serigala dengan pagar. Cahaya gelap menyinari Patriark Ragnar saat kemarahan Dion mengancam akan meledak. Lagi pula, bakat yang akan kita kumpulkan jika manusia mati terlalu cepat? Dalam sekejap, tangan Patriark Ragnar mencengkeram bahu Dion, dan mereka menghilang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 580 beringsut. Ri hanya bisa menatap tak berdaya ke langit yang kini kosong. Bahkan tidak ada waktu untuk merasa lega atas keluarnya ibu. Karena tak lama kemudian, suami dibawa pergi. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya harapan yang dimilikinya, tidak ada jalan logistik menuju kemenangan. Semua tanda menunjukkan kekalahan mereka. Bagaimana mungkin Dion, seorang anak laki-laki berusia 19 tahun, berharap untuk bertahan hidup melawan musuh yang begitu kuat? Dia sendirian. Little Black menyenggol pipi Ri dengan penuh kasih sayang. Mencoba menghiburnya. Kakak tidak punya niat untuk mati. Lila kecil berbicara dari atas hitam kecil, mata merah jambunya yang besar berkilau. Ri dengan lesu mengangguk. Dia tahu betul bahwa Dion tidak akan memikirkan kematian. Faktanya, dengan amarah yang berkobar dalam dirinya saat ini, satu-satunya fokusnya adalah memberikan kematian paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Tapi, jika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan mereka hanya karena mereka menghendakinya, mereka tidak akan pernah berada dalam situasi seperti ini sejak awal. Di bagian seruti di arena, emosi Saru sedang gelisah. Dia hampir tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Dion, itu konyol. Tapi, dia memiliki pemahaman tentang dia dalam pertukaran tinju karena sutranya. Keberadaannya memiliki kemurnian yang hanya pernah dilihatnya dari ibunya sendiri. Jiwa seperti itu yang desahannya akan membuat marah siapapun. Sebaiknya kita berangkat sekarang, Tuan Putri. Elder Sruti mencoba berbicara dengan bijaksana, tetapi tidak ada ruang untuk menahannya. Ini bukan alam semesta mereka, juga bukan konflik mereka. Karena sudah jelas mereka tidak akan mendapat kesempatan memasuki tanah suci Belmont, apa maksudnya tinggal? Lebih buruk lagi, para ahli di alam semesta ini mungkin terlalu berat untuk tangan mereka. Tentu saja itu memang disengaja. Tidak akan menjadi upacara kedewasaan jika Saru mendapat terlalu banyak bantuan. Faktanya, karena dia masih sangat muda sehingga dia memiliki pelindung. Namun, situasi ini jelas sudah di luar kendali. Hari itu, para Sruti menghilang dari kuadran seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Apa yang dia katakan padamu, Ulu? Matriark Lepna menyajikan cucunya yang pipinya tampak kembali pucat. Ulu menggelengkan kepalanya, senyum kecil terlihat di pinggangnya. Tidak ada yang penting. Yang penting adalah saya bisa melahirkan suami sebagai ahli waris. Apakah ini dia? Matriark Lepna telah hidup ribuan tahun untuk bisa begitu mudah tertipu. Apakah memang ada orang yang begitu baik hati di dunia persilatan? Sekalipun Ulu tidak melakukan apapun terhadap Dion sebelumnya, Matriark Lepna tidak akan percaya bahwa dia akan berusaha keras untuk membantu. Jadi, ketika dia kemudian mempertimbangkan fakta bahwa cucunya sendirilah yang memicu situasi tersebut agar keluarga mereka mendapatkan bidak catur, dia merasa hal itu bahkan lebih tidak mungkin terjadi. Namun, Ulu duduk di sana sambil tersenyum. Gadis yang sama yang telah memotong kelima inderanya beberapa saat yang lalu, sepertinya telah bangkit dari mimpi buruk dan menjadi mimpi. Kecantikan yang menjadikannya salah satu dari 6 di alam semesta ini bersinar dengan sangat terang. Matriark Lepna mungkin tidak pernah tahu betapa benarnya dia. Jika Ulu meninggal di tanggal kelahiran anaknya, mungkin banyak yang mengira itu hanya kebetulan atau kecemburuan surga. Tapi, Ulu selalu tahu hal yang berbeda. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi baginya.
Dia telah kehilangan suami dan anaknya karena keegoisannya sendiri. Semua orang percaya Dion akan mati, tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Jadi bagaimana Ulu bisa berpikir dia punya kesempatan untuk menyelamatkan suaminya? Fakta bahwa dia telah berusaha keras untuk menyelamatkan anaknya sebelum pergi adalah satu-satunya hal yang melabuhkan perasaan sakit dan penyesalan di Ulu saat ini. Seorang pria yang telah ia ikut sertakan dalam kehidupan perbudakan. Seorang pria yang istrinya hampir saja mengambil hal terpenting darinya. Masih memiliki kemurnian dalam hatinya untuk tidak menghukum anaknya atas kesalahan yang dilakukannya. Namun itu adalah sebuah pria yang dia benci beberapa saat yang lalu. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu pelayanan seperti apa yang telah kamu berikan kepada klan kami. Ulu berkata pada dirinya sendiri, aku hampir menghancurkan segalanya. Namun kamu masih merasa ingin memaafkan. Sekalipun itu mengorbankan nyawaku, ini adalah harga yang bersedia aku bayar. Itu adalah harga yang pantas saya bayar. Terima kasih. Beberapa jam kemudian, di langit di atas planet ini, pertarungan kelompok kedua sedang terjadi. Untungnya, di luar ekspektasi Dion, alasan Patriark Kefesitas tidak muncul bukan karena dia ikut dalam pertarungan itu. Faktanya, dia tidak terlihat dimanapun. Tinju Patia Neva mengamuk dengan es tebal dan kekuatan luar angkasa saat dia bertarung melawan Raja Clyde. Sekutu mereka yang lain juga ada di sana, tetapi Raja Belmont tampaknya kesulitan, harus menghadapi 3 lawannya sendirian. Haha, tidak kusangka Patia Neva yang perkasa akan berjuang keras melawan Clyde kecil ini. Raja Clyde mengejek saingan lamanya. Sudah berapa tahun dia merasa terkekang oleh bakat Patia Neva? Berapa tahun dia menyesali tidak memiliki warisan kuat seperti yang dimiliki Patia Neva? Bahkan ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari Patia Neva untuk selamanya. Dan menetapkan klan Clyde sebagai penguasa baru planet Naiad, dia mengetahui bahwa istrinya sedang hamil oleh pria lain. Sayangnya bagi Patia Neva, pulih dari penyimpangan budidaya tidaklah mudah. Dan 1,5 dekade saja tidaklah cukup. Tingkat pengolahannya telah anjlok, dan keinginan esnya, yang paling kuat, pun menyusul. Bahkan sekarang, setelah bertahun-tahun, dia hanya bisa menggunakan seseorang yang memiliki kemauan es, karena telah kehilangan cara bela dirinya. Namun, pikirannya dibangun dengan kokoh. Dia tidak duduk diam selama beberapa tahun terakhir. Faktanya, dia harus membangun keinginan esnya dari keinginan tingkat pertama hingga seperti sekarang, niat tingkat pertama. Sebenarnya Raja Clyde masih bukan tandingan Patia Neva. Namun, setelah pembicaraan pertama dengan istri dan putrinya, Patia Neva telah memutuskan sesuatu. Meskipun dia tidak pernah berpikir untuk meminta maaf, dan sangat siap untuk mengungkap kehidupan mereka berdua. 2 wanita paling penting dalam hidupnya telah diberi ultimatum, untuk membangun daunnya dengan cara yang benar. Dan langkah pertama menuju tujuan itu adalah memanfaatkan niat tingkat pertama yang diserap ini untuk melenyapkan iblis terakhir dalam dirinya. Namun, semakin lama dia mencoba melepaskan belenggunya, semakin dekat pula kekalahan mereka yang tak terelakkan. Cerita bersambung.